Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wulan Ardita dari Sosiologi 2019C, NIM 19040564090, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh aksi dari teori hermeneutika kritis dari Jürgen Habermas, yaitu komunikasi dan sarana sosialisasi kebutuhan, serta kepentingan yang melatar belakangi komunikasi. Cara berpikir Habermas menunjukkan bahwa ia keluar dari kerangka filsafat tradisional. Filsafat tradisional yang berfokus pada kesadaran menuju ke arah konsep bahasa sebagai komunikasi. Gagasan besar yang hendak diangkatnya adalah pembalikan struktur transendentral dari wilayah kesadaran dalam kerangka pemahaman ke wilayah realitas masyarakat dan sejarah konkret objektif. Pembalikan struktur transendental inilah yang menempatkan posisi Habermas berbeda dengan filosof-filosof lain. Habermas mengembangkan gagasan tentang manusia sebagai komunikator yang rasional dalam kehidupan. Bagi Habermas, inti persoalan manusia adalah bagaimana memperoleh rasionalitas komunikatif, yaitu syarat-syarat yang memungkinkan komunikasi rasional antar individu dan budaya yang berbeda. Ia mengharapkan adanya suatu rasionalitas yang sama bagi semua peserta dialog sebagai syarat komunikasi. Bagaimana rasionalitas semacam ini dapat didapatkan, yaitu Habermas mengusulkan dengan cara mengungkapkan secara langsung ke taraf teoritis keterampilan intuitif prateoritis yang biasanya mendasari tiap tindakan berbicara, menilai, memahami, dan tentu saja bertindak. Maka dari itu, fokus bahasan dalam tulisan ini mendalami tindakan komunikatif yang mengandaikan adanya interaksi antar individu. Interaksi yaitu penggunaan bahasa dan sistem-sistem simbol dalam berkomunikasi. Sifat dan rasionalitasnya praktis diwakili oleh sejarah dan hermeneutik. Tindakan sosial dipandang sebagai unsur pembentukan masyarakat. Kita dapat memahami masyarakat sebagai temuan yang rumit dari tindakan-tindakan sosial tersebut. Karena itu, melalui konsep tindakan sosial tersebut, Habermas dapat mengembangkan sebuah konsep masyarakat yang dijalankan dengan paradigma komunikasi. Habermas sangat yakin bahwa tindakan antar manusia atau interaksi sosial di dalam sebuah masyarakat tidak akan terjadi begitu saja, melainkan bersifat rasional. Sifat rasional yang tampak dalam kenyataan bahwa para aktor mengorientasikan diri pada pencapaian pemahaman satu sama lain. Kata pemahaman menurut Habermas dapat memiliki dua arti. Yang pertama, kata itu dapat berarti mengerti suatu ungkapan bahasa. Kedua, kata tersebut juga bisa berarti persetujuan atau konsensus. Habermas lebih menekankan sifat rasional tindakan komunikasi. Tindakan itu disebut rasional karena tindakan itu bersifat berorientasi pada kesempatan bersama. Konsep rasional pada dasarnya yang sudah terkandung dalam tindakan komunikatif itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan komunikasi tidak terlepas dari masyarakat. Komunikasi antar manusia terjadi dalam dua jangkauan. Yang pertama pada jangkauan dekat atau langsung, yang kedua dari jangkauan jarak jauh. Pada komunikasi jarak dekat, pada umumnya tidak memerlukan sebuah alat untuk melakukan komunikasi tersebut, akan tetapi lain halnya dengan komunikasi jarak jauh. Komunikasi tersebut memerlukan sebuah alat untuk dapat digunakan berkomunikasi. Dan pada zaman yang modern ini, komunikasi jarak jauh telah ditemukan alat yang canggih, yaitu handphone atau telepon genggam yang dapat mudah dibawa kemana-mana.
Telepon tersebut merupakan suatu bentuk alat untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi dengan manusia yang lain. Mengingat bahwa manusia tidak akan lepas dari adanya komunikasi dan manusia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya manusia yang lain. Tindakan komunikatif tersebut sebenarnya terjadi dalam dunia kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali tindakan komunikatif itu diabaikan begitu saja. Jika tidak dijadikan suatu tema yang besar karena sudah terlanjur menjadi hal yang sangat lumrah bagi kehidupan sehari-hari. Lalu apakah kaitannya antara dunia kehidupan dan tindakan komunikatif? Menurut Habermas, dunia kehidupan memungkinkan terjadinya tindakan komunikatif. Artinya, dunia kehidupan membantu pencapaian konsensus karena berlaku sebagai hasil bersama bagi para pelaku tindakan komunikatif. Dunia kehidupan itu juga dapat dipelihara, diteruskan dan diproduksi lewat tindakan komunikatif. Jika dipahami secara dialektis, pembicara dan pendengar selama proses pencapaian konsensus selalu hadir di dalam tradisi-tradisi kultural kehidupan mereka yang mereka pakai sekaligus mereka perbarui. Habermas berpendapat dalam komunikasi sehari-hari bahwa sebuah pernyataan atau tindakan seseorang bersifat rasional sejauh alasannya dapat dijelaskan atau diakui secara intersubjektif. Penjelasan dan pemberian alasan adalah ciri dasar dari klaim-klaim kesahihan yang bersifat rasional. Namun tidak semua komunikasi memiliki ciri-ciri tersebut. Secara umum kita dapat membedakan antara komunikasi naif dan komunikasi reflektif. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan komunikasi naif. Maksudnya kita tidak dapat mempersoalkan secara khusus alasan maupun kejelasan-kejelasan dari pernyataan-pernyataan kita. Melainkan kebenarannya kita andaikan begitu saja. Percakapan yang terjadi dalam dunia kehidupan pembicara tersebut disebut Habermas sebagai tindakan komunikatif. Namun, komunikasi naif tidak dapat bertahan lama karena komunikasi sekarang itu telah menjadi reflektif dan menuntut alasan-alasan yang bersifat rasional. Bentuk komunikasi macam ini kemudian disebut Habermas sebagai diskursus. Di dalam diskursus, para pesertanya seolah-olah keluar dari dunia kehidupan mereka masing-masing untuk menguji secara rasional masalah-masalah yang mereka bawa dari dunia kehidupan mereka itu. Diskursus ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai konsensus. Konsensus ini tidak bersifat naif yang diandaikan begitu saja, namun bersifat reflektif. Maka dari itu diskursus adalah bentuk refleksi tindakan komunikatif. Diskursus adalah kelanjutan tindakan komunikatif dengan beberapa argumen. Dengan pemahaman itu, kita dapat melihat bahwa diskursus adalah bentuk komunikasi modern di mana orang tidak begitu saja menerima sesuatu dengan pemahaman-pemahaman yang berkembang lewat tradisi, melainkan terlebih dahulu harus diuji dengan pertimbangan rasional. Maka dari itu, diskursus bersifat kritis